Tentu. Berikut adalah cerita drama dengan judul Pembantu Dihamili Majikan. Pembantu Dihamili Majikan. Tina adalah seorang gadis muda berusia 23 tahun yang berasal dari desa kecil di pinggiran kota. Dengan latar belakang keluarga sederhana, ia memutuskan untuk merantau ke kota demi membantu perekonomian keluarganya. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan, akhirnya Tina diterima sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya, keluarga Pak Surya dan Ibu Maya. Pak Surya adalah seorang pengusaha sukses yang dihormati di lingkungannya. Dengan istri yang selalu sibuk mengurus berbagai acara sosial dan kegiatan bisnis keluarga, rumah mereka sering sepi dari kehangatan keluarga. Ibu Maya jarang di rumah, dan perhatian Pak Surya pun teralihkan dari pernikahan mereka yang hambar. Hari-hari berlalu dengan rutinitas biasa. Tina bekerja dengan giat. Ia membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak tunggal keluarga itu, Raka, yang berusia 5 tahun. Namun, kehidupan yang damai di rumah tersebut mulai berubah ketika Pak Surya sering berbincang dengan Tina di sela-sela kesibukan rumah tangga. Awalnya, Pak Surya hanya bersikap ramah dan perhatian. Ia memuji kerja keras Tina dan mengapresiasi masakan sederhana yang disajikan. Namun, perhatian kecil itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Saat Ibu Maya pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis selama beberapa minggu, Pak Surya semakin sering menghabiskan waktu di rumah. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, listrik padam di rumah mereka. Pak Surya memanggil Tina ke ruang tamu untuk menemaninya. Dalam suasana gelap dan hangatnya percakapan, Pak Surya mulai menceritakan kesepian yang dirasakannya. Tina yang merasa iba mendengarkan dengan penuh simpati. Percakapan yang seharusnya biasa itu berubah menjadi pertemuan yang intim. Waktu berlalu, dan tanpa disadari, Tina mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Perasaan mual dan lelah yang tak biasa membuatnya khawatir. Suatu pagi, setelah melakukan tes kehamilan, ia terkejut mengetahui bahwa dirinya hamil. Kabar tersebut menjadi beban besar yang menghantui hati Tina. Ia terjebak dalam dilema yang menghancurkan. Apakah ia harus memberitahu Pak Surya? Bagaimana jika Ibu Maya mengetahui kebenarannya? Apakah ia akan diusir dan dicap buruk oleh orang-orang sekitarnya? Ketika Tina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Surya, pria itu terkejut, tetapi tidak sepenuhnya menyangkal tanggung jawabnya. Namun, ia memohon agar rahasia tersebut tetap tersembunyi. Pak Surya berjanji akan mendukung Tina secara finansial dan merawat anak tersebut, tetapi ia tidak bisa mengorbankan reputasi keluarganya. Ibu Maya, yang akhirnya pulang dari perjalanan panjang, mulai curiga dengan perubahan perilaku suaminya dan Tina. Rasa cemburu yang selama ini terpendam mulai mencuat. Ia menyelidiki diam-diam, dan suatu hari ia mendapati Tina berbicara dengan Pak Surya tentang kehamilannya. Amarah dan rasa pengkhianatan yang meluap membuat Ibu Maya menghadapi Tina dengan penuh emosi. Konflik pun memuncak. Ibu Maya menuntut penjelasan dari suaminya dan meminta Tina keluar dari rumah mereka. Namun, di tengah segala kekacauan, sebuah percakapan yang penuh emosi membuat Ibu Maya menyadari betapa jauh hubungan dirinya dan suaminya telah terpisah. Ia sadar bahwa kehamilan Tina adalah akibat dari kegagalan mereka menjaga kehangatan rumah tangga. Setelah melalui serangkaian perdebatan dan tangisan, keluarga itu memutuskan untuk mengambil langkah bijak. Pak Surya memutuskan untuk bertanggung jawab atas anak yang dikandung Tina. Namun, hubungan dengan Ibu Maya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Sementara itu, Tina memilih untuk memulai hidup baru jauh dari kota dengan dukungan yang cukup untuk membesarkan anaknya. Kisah ini berakhir dengan pelajaran yang pahit tentang cinta, pengkhianatan, dan tanggung jawab. Sebuah kisah yang memperlihatkan bahwa tidak semua rahasia bisa disimpan selamanya, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang harus ditanggung dengan hati yang tabah. Tentu, berikut adalah kelanjutan cerita yang lebih penuh intrik dan emosi. Lanjutan dari Pembantu Dihamili Majikan. Setelah Ibu Maya mengetahui kebenaran yang menghancurkan hatinya, rumah yang megah itu berubah menjadi arena perang dingin. Setiap sudut rumah terasa dingin, penuh ketegangan dan tatapan penuh amarah yang tak terucapkan. Tina, yang kini semakin dekat dengan masa persalinannya, merasa seperti orang asing di tempat yang pernah ia anggap rumah keduanya. Pak Surya, yang mencoba memikul tanggung jawab, menghadapi dilema besar. Cintanya pada anak yang akan lahir dari hubungan terlarangnya semakin nyata, tetapi ia juga takut kehilangan segalanya, reputasi, bisnis, dan keluarganya.
Di balik layar, ia berusaha merahasiakan kehamilan Tina dari rekan-rekan bisnis dan lingkungannya. Namun, gosip di kalangan tetangga mulai beredar. Bisikan-bisikan kecil tentang hubungan aneh antara majikan dan pembantu yang tampak terlalu akrab. Suatu malam, saat Tina hendak keluar rumah untuk mencari udara segar, seseorang menyergapnya di luar gerbang. Itu adalah Roni, sopir keluarga yang selama ini diam-diam menaruh hati padanya. Mata Roni menyala dengan amarah yang selama ini dipendam. "Apa benar apa yang Priharga bicarakan, Tin? Kau hamil anak Pak Surya?" Suaranya bergetar, setengah marah, setengah terluka. Tina menunduk, air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. "Aku tak ingin ini terjadi, Roni. Aku tak pernah bermaksud mengkhianatimu. Aku tak punya pilihan." Roni menggenggam tangan Tina dengan kuat, campuran rasa sakit dan kasih sayang membakar dadanya. "Kau punya pilihan. Kau bisa pergi dari rumah ini, jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu lebih jauh. Aku akan membantumu." Namun, sebelum Tina sempat menjawab, pintu depan terbuka lebar dan Pak Surya berdiri di sana, wajahnya keras seperti batu. "Lepaskan dia, Roni, urusan ini bukan hakmu." Mata Roni menyala penuh kemarahan. "Bukan hakku? Aku sudah mengabdikan hidupku untuk keluarga ini. Dan sekarang kau menghancurkan hidup seorang gadis tak berdosa? Kau yang seharusnya malu, Pak." Suasana memanas, tetapi sebelum perkelahian pecah, Ibu Maya keluar, suaranya penuh wibawa dan kemarahan yang membara. "Cukup!" Semua terdiam. Tatapan Ibu Maya menembus dada Pak Surya dan Tina seperti belati tajam. "Besok pagi, Tina harus pergi dari sini. Aku tak peduli kemana dia pergi, tapi aku tak akan membiarkan aib ini menghancurkan hidupku." Tina, dengan hati yang hancur, akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum ia melangkah keluar, Ibu Maya melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memanggil seorang pengacara keluarga dan membuat surat pernyataan. "Aku tidak akan membiarkan anakmu lahir tanpa perlindungan, Surya. Aku akan memastikan dia mendapatkan haknya. Dan setelah itu, kita selesai." Pagi itu, saat Tina pergi dengan membawa koper kecil dan hati yang penuh luka, ia bersumpah dalam dirinya. "Aku akan membesarkan anak ini dengan cinta, tanpa rasa malu. Aku akan membuktikan bahwa hidupku tidak hancur oleh dosa masa lalu." Beberapa bulan berlalu, Tina tinggal di sebuah kota kecil di luar Jakarta. Ia membangun hidup sederhana dan memulai usaha kecil menjual kue tradisional. Anaknya, seorang bayi laki-laki bernama Arka, lahir dengan senyum yang memulihkan hati yang hancur. Namun, bayangan masa lalunya tidak sepenuhnya lenyap. Sementara itu, Pak Surya yang kini kehilangan segalanya, istrinya meminta cerai, dan bisnisnya terpuruk akibat skandal yang akhirnya terbongkar, mulai menyesali setiap keputusannya. Ia memutuskan untuk mencari Tina dan anak mereka, berharap bisa menebus dosa-dosanya. Pertemuan tak terduga. Suatu sore yang mendung, Tina sedang menutup kios kecilnya ketika seorang pria berdiri di depan pintu. Saat ia mengangkat pandangannya, ia terkejut melihat Pak Surya yang kini tampak lebih tua dan lelah. "Tina, maafkan aku," suaranya bergetar. Tina memeluk Arka dengan erat. "Apa lagi yang kau inginkan? Kau sudah menghancurkan hidupku sekali. Jangan datang untuk melakukannya lagi." Pak Surya menggeleng, matanya dipenuhi air mata. "Aku tak meminta apa-apa, aku hanya ingin melihat anakku. Aku ingin memberinya kesempatan yang lebih baik daripada yang pernah kuberikan padamu." Akhir yang terbuka. Tina berdiri di persimpangan keputusan yang sulit. Apakah ia akan membuka hatinya untuk memberi kesempatan kedua pada Pak Surya? Atau akankah ia melanjutkan hidupnya tanpa melihat ke belakang? Tentu, berikut kelanjutan ceritanya. Keputusan Tina terdiam lama, matanya menatap lurus ke arah Pak Surya. Bayang-bayang masa lalu berputar di kepalanya. Malam-malam penuh air mata, rasa malu yang ia telan sendirian, dan janji yang tak pernah ditepati. Tangannya yang menggenggam Arka gemetar, tetapi ia segera menguatkan diri. "Kau bilang ingin memberinya kesempatan yang lebih baik." Suara Tina terdengar tegas, tanpa gentar. "Tapi di mana kau saat aku butuh kesempatan? Di mana kau ketika aku berjalan sendirian, menghadapi dunia dengan perut membesar dan rasa takut di setiap langkah?" Pak Surya menunduk, rasa bersalah menyesakkan dadanya. "Aku salah, Tina. Aku pengecut. Aku takut kehilangan semuanya. Tetapi nyatanya aku kehilangan lebih banyak. Sekarang aku hanya ingin memperbaiki kesalahan itu. Tolong izinkan aku menjadi bagian dari hidup Arka." Tina menatap Arka yang tertidur lelap di gendongannya. Anak itu adalah cahaya dalam hidupnya, alasan ia bertahan meski dihantam badai. Menjadi bagian dari hidupnya, hidup ini bukan tentang uang atau posisi.
Hidup Arka lebih dari sekadar nama belakang. Apa yang bisa kau tawarkan selain penyesalan? Pak Surya terdiam, lalu menatap Tina penuh kesungguhan. Aku bisa memberinya kasih sayang. Aku bisa memberinya seorang ayah yang, meski terlambat, ingin menebus dosa. Aku tak meminta pengampunanmu. Aku hanya memohon kesempatan untuk mengenalnya, untuk membantunya tumbuh tanpa membawa beban masa lalu yang kupikul. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Pertemuan yang menentukan. Beberapa hari berlalu. Dalam pergulatan batin yang tak berkesudahan, Tina memutuskan untuk memberi Pak Surya satu kesempatan. Bukan demi dirinya, tetapi demi Arka. Ia mengundangnya untuk bertemu di taman kota, tempat Arka sering bermain. Ketika Pak Surya datang, ia melihat Arka sedang tertawa riang mengejar bola. Melihat anak itu, matanya memanas. Ada bagian dari dirinya yang hidup dalam anak kecil tersebut, sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Arka ini Pak Surya, ujar Tina lembut. Arka yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, tersenyum ceria. Halo Om, Pak Surya tersenyum meski hatinya hancur. Halo Nak, suaranya bergetar penuh emosi. Jalan menuju pemulihan. Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan yang berat. Pak Surya mulai mengunjungi Arka secara teratur, membawa mainan dan cerita-cerita. Hubungan yang awalnya kaku perlahan berubah menjadi kehangatan yang tulus. Tina, yang awalnya menjaga jarak, mulai melihat perubahan pada Pak Surya. Sementara itu, Ibu Maya yang sudah hidup sendiri setelah perceraian, mendengar kabar tentang pertemuan kembali mereka. Didorong rasa penasaran dan sisa-sisa rasa cinta yang tak sepenuhnya padam, ia memutuskan untuk mengunjungi Tina. Kenapa kau biarkan dia kembali? Tanya Ibu Maya tanpa basa-basi. Tina menatap wanita itu dengan tenang. Karena aku tahu bagaimana rasanya hidup tanpa ayah. Aku tidak ingin Arka merasakannya. Dan kau? Apa kau masih mencintainya? Pertanyaan itu membuat Tina tercekat. Ia menggeleng. Aku mencintai anakku lebih dari apapun. Itu sudah cukup. Akhir yang baru. Pak Surya menyadari bahwa cinta dan penyesalan saja tidak cukup. Ia memutuskan untuk meninggalkan bisnis yang penuh ambisi dan membangun kehidupan yang lebih sederhana, dekat dengan anaknya. Tina, dengan usaha kue yang berkembang, menemukan kekuatan untuk berdamai dengan masa lalunya. Mereka tidak kembali bersama, tetapi hubungan mereka menemukan kedamaian yang dibangun atas dasar saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Arka tumbuh dalam cinta yang tulus dari dua orang tua yang belajar dari kesalahan mereka. Tentu, berikut kelanjutan yang lebih mendebarkan dan penuh kejutan. Sisi gelap yang kembali. Beberapa bulan berlalu sejak hubungan antara Tina dan Pak Surya mulai membaik. Kehidupan kecil mereka di kota yang tenang terasa stabil. Arka tumbuh sebagai anak yang ceria, mencuri perhatian siapapun yang bertemu dengannya. Namun, kebahagiaan yang perlahan terbangun ini tidak bertahan lama. Suatu sore yang mendung, sebuah mobil hitam berhenti di depan kios Tina. Seorang wanita anggun keluar, mengenakan mantel berwarna krem dan kacamata hitam yang menutupi setengah wajahnya. Langkah kakinya penuh percaya diri, mengundang perhatian orang sekitar. Saat wanita itu membuka kacamatanya, Tina menahan napas. Itu adalah wanita yang dikenal sebagai mantan kekasih gelap Pak Surya sebelum ia menikahi Ibu Maya. Clara berbicara dengan suara dingin, penuh kepastian. Tina, kau mungkin merasa aman di sini. Tapi kau salah besar. Apa yang kau miliki, anakmu, dan perhatian Surya itu kan milikmu. Aku datang untuk mengambilnya. Tina menatapnya dengan tegas. Apa yang kau inginkan dari kami? Masa lalu Surya adalah urusanmu, bukan urusanku. Clara tersenyum sinis. Masa lalu, Surya berhutang banyak padaku, dan aku akan memastikan dia membayarnya. Dan kau dengan anakmu hanyalah batu sandungan. Kau akan melihat bagaimana aku memutarbalikkan dunia kecilmu ini. Rencana gelap terbongkar. Dalam beberapa minggu berikutnya, kehidupan Tina berubah menjadi mimpi buruk. Bisnis kecilnya mulai kehilangan pelanggan karena gosip yang disebarkan Clara. Cerita miring beredar bahwa Tina merebut suami orang, dan bahkan tuduhan bahwa Arka adalah hasil dari hubungan terlarang yang memalukan. Tak hanya itu, ancaman surat penggusuran muncul untuk tanah tempat ia membuka kiosnya. Pak Surya yang mengetahui kekacauan ini segera menemui Clara untuk meminta penjelasan. Pertemuan itu penuh ketegangan. Kenapa kau lakukan ini, Clara? Tina tidak bersalah. Jangan seret dia ke dalam urusan kita, seru Pak Surya. Clara menatapnya tajam. Aku mencintaimu, Surya. Aku mencintaimu bahkan ketika kau memilih Maya. Aku menunggu bertahun-tahun, tetapi kau hanya memberiku janji kosong. Sekarang, jika aku tak bisa memilikimu, maka aku akan memastikan tak seorang pun bisa. Clara, sudah cukup.
Pak Surya membentak. Berhentilah sebelum kau menghancurkan hidup lebih banyak orang. Aku mencintai anakku dan aku tidak akan membiarkanmu melukainya. Namun Clara tersenyum penuh kemenangan. Kau pikir ini hanya tentang cinta? Tidak, Surya. Ini tentang kekuasaan, dan kau akan membayar mahal atas pengkhianatanmu. Pertarungan untuk keadilan. Tina menyadari bahwa ia tidak bisa bersembunyi dari ancaman ini. Bersama dengan Ronnie, sopir yang masih setia membantunya, ia mulai menyusun rencana untuk mengungkap rahasia kotor Clara yang terpendam. Mereka mencari bukti-bukti tentang kejahatan finansial yang pernah dilakukan Clara bersama mitra bisnis Pak Surya di masa lalu. Setelah penyelidikan penuh ketegangan, Tina dan Ronnie menemukan dokumen penting yang menunjukkan bahwa Clara terlibat dalam penggelapan uang perusahaan besar milik Surya. Dengan bukti tersebut, mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Klimaks yang menegangkan. Hari sidang menjadi peristiwa besar. Clara, yang selama ini tampak tak tersentuh, mulai kehilangan kendali saat bukti demi bukti diungkapkan. Ketika hakim menjatuhkan keputusan yang menghukumnya dengan hukuman penjara dan denda besar, wajah Clara memucat. Ia memandang Tina dengan penuh kebencian. Ini belum berakhir, Tina, bisiknya saat dibawa keluar ruang sidang. Namun Tina, yang kini lebih kuat dari sebelumnya, menatapnya dengan tenang. Ya, ini sudah berakhir. Untuk kami semua. Akhir yang penuh harapan. Dengan Clara yang kini tak lagi menjadi ancaman, kehidupan Tina kembali damai. Pak Surya, meski masih menyimpan rasa bersalah, memilih untuk tetap mendukung Tina dan Arka dari kejauhan. Ibu Maya yang diam-diam mengikuti kisah ini, akhirnya menemui Tina untuk berbicara dari hati ke hati. Terima kasih telah menjaga Surya bertanggung jawab dan untuk tidak menghancurkannya lebih dari yang sudah ia lakukan sendiri, ujar Ibu Maya. Tina tersenyum. Semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Tapi cinta sejati adalah tentang membiarkan orang menemukan jalannya sendiri, tanpa rasa dendam. Tentu, berikut adalah kelanjutan yang lebih menegangkan dan penuh kejutan. Bayangan balas dendam. Beberapa bulan setelah Clara dipenjara, Tina mulai merasa hidupnya kembali tenang. Usaha kuenya kembali berkembang, dan Arka tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu. Pak Surya terus mengunjungi mereka secara berkala dengan hubungan yang tetap penuh tanggung jawab, meski Tina memilih untuk menjaga jarak. Namun, jauh di dalam hati, Tina selalu merasa ada yang mengintai dari bayang-bayang. Sebuah surat tanpa nama tiba di rumahnya suatu malam. Surat itu bertuliskan, "Tidak semua musuh berada di penjara. Bersiaplah kehilangan segalanya." Tina merasa tubuhnya menggigil. Surat itu ditulis dengan tinta merah, dan ancaman itu terdengar seperti jeritan dari masa lalu. Ia segera menemui Ronnie, satu-satunya orang yang dapat ia percaya sepenuhnya. "Ronnie, aku yakin ini bukan hanya ancaman biasa. Clara mungkin punya sekutu di luar sana," bisik Tina dengan nada cemas. Ronnie mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita harus waspada. Aku akan menjaga kalian. Jangan khawatir." Kekacauan yang tersembunyi. Di tempat lain, Clara ternyata tidak menyerah begitu saja. Dari balik jeruji penjara, ia masih memiliki kendali atas jaringan kejahatannya. Melalui pengacaranya, ia memerintahkan seorang pria misterius bernama Andre untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Andre, seorang mantan rekan bisnis gelap Pak Surya, memiliki dendam pribadi dan motivasi untuk menghancurkan siapapun yang terhubung dengan keluarga itu. Target utama mereka adalah Arka. Anak itu, bagi Clara, adalah simbol dari kegagalan dan penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Pada suatu malam, saat Tina sedang sibuk menutup kios, Arka bermain di depan rumah dengan bola kesayangannya. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Seorang pria turun dan berpura-pura mencari alamat. "Hei nak, kamu tahu di mana jalan menuju Taman Hijau?" tanya pria itu dengan senyum ramah. Arka dengan polosnya menunjuk ke arah lain. "Ke sana, Om." Pria itu mengangguk, tetapi dalam sekejap ia menyergap Arka dan memasukkannya ke dalam mobil. Bola jatuh dan bergulir di jalanan, sementara suara tangisan kecil Arka memudar seiring suara mesin mobil yang melaju kencang. Tina yang baru saja masuk ke rumah merasa ada yang tidak beres. Ia memanggil nama Arka, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia melihat bola Arka tergeletak, hatinya mencelos. "Ronnie, Arka hilang," jerit Tina, histeris. Pengejaran waktu, Ronnie dan Tina segera melapor ke polisi, tetapi mereka tahu waktu adalah segalanya. Ronnie, dengan keterampilan menyelidik yang edap dari masa lalunya sebagai mantan preman sebelum bertobat, memutuskan untuk bertindak cepat.
Ia melacak kontak lama dan mendapatkan informasi tentang mobil yang digunakan oleh Andre. Tina menerima telepon anonim dari Andre. Kalau kau ingin melihat anakmu hidup, kau harus menemuiku sendiri, tanpa polisi. Jangan main-main. Tina tidak punya pilihan. Ia setuju. Di sebuah gudang tua di pinggir kota, Tina berjalan sendirian dengan jantung berdegup kencang. Andre menunggunya bersama beberapa anak buah. Arka duduk di kursi, terikat tetapi tidak terluka. Mata anak itu penuh ketakutan. "Kenapa kau lakukan ini? Apa yang kau inginkan?" teriak Tina. Andre tersenyum dingin. "Aku ingin kehancuranmu. Aku ingin melihat Surya menderita. Kau hanya alat untuk melukai dia." Namun, sebelum Andre bisa melanjutkan ancamannya, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Ronnie, yang tidak pernah meninggalkan Tina sendirian, telah diam-diam memanggil bantuan. Pertarungan terakhir terjadi baku hantam sengit saat polisi menyerbu gudang. Ronnie berhadapan langsung dengan Andre, dan mereka terlibat dalam perkelahian brutal. Sementara itu, Tina berlari menuju Arka, menangis saat ia memeluk anaknya dengan penuh kelegaan. "Maafkan Mama, Nak, maafkan Mama," isaknya sambil melepaskan tali yang mengikat anak itu. Andre akhirnya ditangkap, dan Clara yang berada di balik jeruji menghadapi dakwaan tambahan atas keterlibatannya. Akhir yang penuh harapan. Setelah semua kekacauan, Tina sadar bahwa hidupnya akan selalu penuh tantangan. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan sejati adalah cinta yang ia miliki untuk anaknya dan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Pak Surya, yang datang setelah semua selesai, memeluk Arka dengan air mata mengalir. "Aku akan melindungimu, Nak, apapun yang terjadi." Tina menatap mereka, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa sendiri. Tentu. Berikut kelanjutan yang lebih seru, penuh emosi, dan menghadirkan kejutan baru. Musuh baru yang tak terduga. Beberapa minggu setelah Andre ditangkap dan Clara dijatuhi hukuman tambahan, Tina mulai merasakan kelegaan. Namun ia tetap waspada. Setiap malam, ia memastikan pintu terkunci 2 kali dan Arka selalu tidur di sisinya. Namun, di balik semua itu, bahaya lain telah mengintai. Kali ini datang dari orang yang paling tidak diduga. Kirana, sahabat lama Tina yang diam-diam memendam rasa cemburu dan sakit hati. Kirana dulu bekerja sebagai pelayan di rumah Pak Surya bersama Tina, tetapi sejak Tina menjadi perhatian Surya, Kirana merasa dilupakan. Ketika hidup Tina mulai membaik, Kirana melihatnya sebagai pengkhianatan atas janji persahabatan mereka. Kehidupan dalam bayang-bayang. Kirana mulai bekerja sama dengan seorang mantan mitra bisnis gelap Pak Surya, Rai, yang terkenal licik dan penuh tipu daya. Mereka menyusun rencana untuk merebut semua yang Tina miliki, termasuk Arka. Ray, yang sudah lama memiliki dendam terhadap Surya, tahu bahwa anak itu adalah kunci untuk menghancurkan musuh lamanya. Di bawah pengaruh Ray, Kirana menyusup kembali ke dalam kehidupan Tina dengan dalih ingin memperbaiki hubungan mereka. "Tina, aku dengar semua yang kau alami. Aku ingin membantumu," kata Kirana sambil memeluk Tina dengan air mata palsu di matanya. Tina, yang masih memiliki hati lembut, menerima Kirana kembali. Ia percaya bahwa sahabatnya telah berubah. Rencana jatuhnya kepercayaan. Dengan akses ke rumah Tina, Kirana mulai menabur benih-benih keraguan. Ia memanipulasi situasi agar terlihat seolah-olah Pak Surya masih memiliki ambisi egois untuk merebut hak asuh Arka. "Kau yakin Surya benar-benar tulus? Dia mungkin hanya ingin memperbaiki citranya," bisik Kirana pada Tina suatu malam. Kata-kata itu mulai menggoyahkan kepercayaan Tina. Ia mulai ragu terhadap niat baik Surya, sementara Kirana dan Rai terus memanfaatkan situasi. Mereka mengatur agar Arka terlihat hilang sementara, membuat Tina panik dan membenci Pak Surya yang tidak ada saat itu. Puncak konflik. Saat Tina mendatangi Surya dengan amarah, mereka bertengkar hebat. "Kau bilang ingin melindungi Arka, tapi di mana kau saat aku butuhmu? Setiap bahaya datang, aku selalu sendiri." Pak Surya yang terluka oleh tuduhan itu menjawab dengan nada tegas. "Aku ada di sini, Tina. Tapi kau tidak pernah percaya bahwa aku benar-benar peduli. Apa yang harus kulakukan agar kau bisa melihat bahwa aku hanya ingin menjadi ayah yang baik?" Ketika hubungan mereka berada di titik terendah, Kirana merencanakan serangan terakhir, menculik Arka untuk diserahkan kepada Ray dengan imbalan besar. Namun, Arka yang cerdas menyadari sesuatu yang janggal ketika Kirana mulai membujuknya masuk ke mobil yang tak dikenal. "Tante Kirana, kenapa Mama tidak ikut?" tanyanya polos. Saat itu, nurani Kirana berperang dengan ambisinya.
Untuk sesaat, wajah Arka yang penuh kepolosan mengguncang hatinya. Namun, Ray yang mengawasi dari kejauhan memberikan sinyal ancaman. Pengkhianatan terungkap. Tepat ketika Kirana hendak melangkah terlalu jauh, Tina, yang telah mencurigai ada sesuatu yang salah, datang bersama Roni dan polisi. Keberanian dan naluri seorang ibu membuat Tina berlari melindungi anaknya, menghadapi Kirana dengan air mata kemarahan dan kekecewaan. "Kirana, kau sahabatku. Kenapa kau melakukan ini padaku?" Kirana menangis terisak, "Karena kau mendapatkan segalanya yang seharusnya menjadi milikku. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dilupakan." Tina menggenggam tangan Kirana dengan tegas. "Cinta dan keluarga bukan tentang merebut atau memiliki. Jika kau pernah merasa kehilangan, aku minta maaf. Tapi menyakiti orang lain tidak akan pernah membuatmu bahagia." Ray yang mencoba melarikan diri akhirnya ditangkap oleh polisi dan semua rencana jahatnya terbongkar. Setelah badai berlalu, Tina memutuskan untuk memulai hidup baru yang lebih damai dan lebih kuat dari sebelumnya. Hubungannya dengan Pak Surya akhirnya menemukan keseimbangan. Mereka memutuskan untuk tidak hidup bersama, tetapi tetap menjadi tim yang utuh untuk membesarkan Arka dengan cinta dan tanggung jawab. Kirana dihukum, tetapi Tina, dengan hati yang telah ditempa pengalaman, memilih untuk memaafkan. Tentu, berikut adalah kelanjutan cerita yang lebih seru dan penuh kejutan. Ancaman baru yang tak terlihat. Setelah Ray dipenjara dan Kirana menerima hukumannya, Tina kembali ke kehidupannya yang sederhana bersama Arka. Namun, luka pengkhianatan sahabatnya meninggalkan bekas yang sulit hilang. Meskipun demikian, ia bertekad untuk tetap kuat. Hubungannya dengan Pak Surya membaik, dan mereka bersama-sama mendukung Arka dalam segala hal. Namun, di balik ketenangan yang mulai terbentuk, ancaman baru muncul dari sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Pak Irwan, ayah tiri Pak Surya, seorang pengusaha kejam yang selama bertahun-tahun mengendalikan bisnis keluarga dengan tangan besi. Irwan adalah dalang dari banyak tragedi dalam kehidupan Surya, termasuk kebangkrutan mendadak yang dialami keluarganya dan pengkhianatan Ray. Pak Irwan merasa kehilangan kendali ketika Surya memutuskan untuk menjauh dari lingkaran bisnis gelapnya dan membangun hidup baru. Namun, mengetahui bahwa Surya masih peduli pada Tina dan Arka, ia melihat mereka sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Pak Irwan memutuskan untuk mendekati Tina secara halus, menawarkan bantuan yang tampaknya tulus. Ia mulai menyuplai bahan baku murah untuk usaha kuenya, memberikan pinjaman tanpa bunga, dan bahkan membantu memperluas bisnisnya. "Tina, saya hanya ingin mendukung usaha kecil seperti milikmu. Kau ibu yang hebat untuk Arka, dan aku kagum pada ketabahanmu," kata Irwan dengan senyum liciknya. Meskipun hati-hati, Tina mulai mempercayai kebaikan Irwan. Tanpa sepengetahuannya, dokumen-dokumen yang ia tanda tangani mengandung jebakan hukum yang bisa memaksanya kehilangan seluruh usahanya. Pak Surya membongkar kebenaran. Pak Surya mulai mencurigai motif ayah tirinya. Ia mendatangi Tina dengan wajah penuh kekhawatiran. "Tina, kau harus hati-hati dengan Irwan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pamrih." Namun, Tina yang mulai merasa mandiri menolak peringatan itu. "Surya, aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu setiap saat." Pertengkaran itu membuat mereka menjauh untuk sementara waktu, memberi ruang bagi Irwan untuk melangkah lebih jauh dengan rencana liciknya. Ketika Tina akhirnya menyadari bahwa seluruh aset bisnisnya telah dialihkan atas nama Irwan, sudah hampir terlambat. Ia mencoba berbicara dengan Irwan, tetapi pria itu menertawakannya dengan dingin. "Semua yang kau miliki adalah milikku sekarang, Tina. Kau bisa tetap bekerja di sana sebagai pelayan." Tina dengan hati yang hancur menyadari bahwa kepercayaannya telah dikhianati lagi. Namun kali ini ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia menghubungi Roni dan Pak Surya untuk meminta bantuan. Pertarungan terakhir. Dengan bantuan pengacara terpercaya dan bukti manipulasi yang dikumpulkan, Tina dan Surya melawan Pak Irwan di pengadilan. Kasus itu menjadi sorotan media, mengungkap sisi gelap pengusaha yang selama ini dianggap terpandang. Hari terakhir persidangan penuh ketegangan. Tina bersaksi dengan tegas. "Saya bukan korban. Saya adalah ibu yang berjuang untuk anaknya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang telah saya bangun dengan cinta dan kerja keras." Ketika hakim akhirnya memutuskan untuk memulihkan hak kepemilikan Tina dan memberikan hukuman berat kepada Pak Irwan atas pelanggaran hukum, suara sorakan memenuhi ruang sidang. Kebangkitan baru.
Setelah semua badai berlalu, Tina dan Surya memutuskan untuk memulai kembali. Mereka tetap menjaga hubungan yang sehat untuk Arka, tetapi Tina memilih untuk menjalani hidupnya dengan lebih mandiri. Ia memperluas bisnis kuenya, mendirikan toko kecil dengan nama Arka Smile sebagai simbol cinta dan harapan yang terus tumbuh. Arka, yang kini lebih besar dan memahami kekuatan keluarga serta keberanian, berkata dengan polos, "Mama, kita kuat karena kita saling sayang, kan?" Tina mengangguk, memeluk anaknya erat. "Ya, Nak, dan selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Tentu, berikut kelanjutan cerita yang lebih mendebarkan, penuh drama dan konflik yang semakin intens. Kebangkitan yang tidak terduga. Setelah Pak Irwan dipenjara dan Tina kembali menguasai bisnisnya, hidupnya tampak lebih baik. Namun, bayang-bayang masa lalu terus mengintai. Tina dan Arka, meskipun bahagia, selalu merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Suatu hari, ketika Tina sedang membuka toko kuenya di pagi hari, sebuah surat misterius tiba tanpa pengirim. Di dalamnya terdapat pesan singkat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Kebenaran belum terungkap. Ada lebih banyak yang harus kamu tahu. Tina merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Kembalinya yang lama, Tina memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Bersama Roni, ia mulai menggali kembali semua dokumen lama yang terkait dengan Pak Irwan dan keluarganya. Dalam proses itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Irwan bukan hanya pengusaha jahat biasa, tetapi dia memiliki keterlibatan dalam jaringan bisnis ilegal yang jauh lebih besar, yang termasuk penyelundupan barang-barang ilegal dan pengaruh besar dalam dunia kejahatan terorganisir. Tina kemudian menemukan fakta mengejutkan lainnya, bahwa Pak Surya, yang selama ini dianggap bersih, sebenarnya memiliki masa lalu yang kelam. Dulu, sebelum menikahi Ibu Maya, Surya terlibat dalam bisnis yang melibatkan mafia internasional, dan Irwan adalah bagian dari kelompok tersebut. Pak Surya, yang mengetahui bahwa masa lalunya akan terungkap, memutuskan untuk menemui Tina dan mengungkapkan semuanya. Suatu malam, saat Tina dan Surya duduk bersama di ruang makan, Pak Surya akhirnya berbicara dengan suara berat. "Tina, ada hal yang harus kuberitahukan padamu. Sebelum aku bertemu denganmu, aku terlibat dalam dunia yang sangat gelap. Aku bekerja dengan Irwan, dan kami terlibat dalam banyak hal yang salah. Tapi aku tidak ingin itu menjadi hidupku selamanya. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih baik bersama Maya dan Arka." Tina menatap Surya dengan terkejut dan penuh kebingungan. "Jadi selama ini kau menyembunyikan masa lalu itu? Kenapa baru sekarang kau memberitahuku?" Surya menundukkan kepala. "Aku takut kau tidak akan bisa menerima aku. Aku takut Arka akan tahu tentang masa lalu yang kelam itu." Namun Tina tidak marah. Sebaliknya, ia merasa lebih bingung dan khawatir. "Tapi itu artinya kita semua berada di bahaya, kan? Jika Irwan punya kaitan dengan kelompok kejahatan itu, kita belum aman." Surya menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk meninggalkan semuanya. Tapi sepertinya masa lalu tidak bisa hanya dilupakan begitu saja." Kembali ke dalam cengkraman kejahatan, Tina memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa meskipun mereka sudah menang melawan Irwan, ancaman lain masih ada di luar sana. Jaringan kejahatan yang melibatkan Pak Irwan masih beroperasi, dan mereka bisa saja kembali mencaplok kehidupan mereka. Tina, bersama Surya dan Roni, mulai menyusun strategi untuk menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Mereka menghubungi pihak berwenang, namun mereka juga tahu bahwa kepercayaan pada polisi tidak cukup. Kejahatan terorganisir ini memiliki tangan yang panjang dan bisa mengancam siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Dalam perjalanan mencari informasi lebih lanjut, Tina menemukan bahwa Ray, yang seharusnya sudah dipenjara, ternyata masih hidup dan bersembunyi di luar negeri. Ray mengirimkan pesan yang membuat darah Tina mendidih. "Kau pikir semuanya sudah selesai? Tidak, Tina. Aku akan membuatmu menyesal. Aku punya sesuatu yang lebih besar untukmu." Konfrontasi yang mengguncang. Ketika Tina dan Surya sedang berkumpul di rumah, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh sekelompok pria bersenjata yang tidak dikenal. Kejadian itu berlangsung cepat, dan meskipun Tina dan Arka berhasil diselamatkan oleh Roni yang beraksi dengan cepat, Surya diculik oleh kelompok tersebut. Mereka membawa Surya pergi dengan mobil hitam, meninggalkan Tina dan Arka dalam ketakutan. Tina, yang terkejut dan merasa kehilangan, tidak tinggal diam.
Ia bersama Roni melacak jejak kelompok tersebut dan akhirnya menemukan markas tersembunyi mereka. Surya, yang dipenjara di sana, tidak menyangka bahwa Tina akan datang untuk menyelamatkannya. "Tina, kamu gila! Mereka bisa membunuhmu," teriak Surya dengan panik saat Tina tiba dengan Roni. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Surya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang," jawab Tina dengan tekad. Dengan bantuan Roni dan keberanian luar biasa dari Tina, mereka berhasil membebaskan Surya dari penahanan dan menghancurkan operasi ilegal yang dipimpin oleh Ray. Namun, itu belum berakhir. Ray yang marah besar masih berusaha melarikan diri, tetapi kali ini pihak berwajib berhasil menangkapnya sebelum ia sempat kabur. Akhir yang membawa kedamaian. Setelah semua kekacauan, Tina dan Surya, meskipun terluka, akhirnya menemukan kedamaian. Surya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan dunia gelap yang dulu ia kenal dan memulai hidup baru bersama Tina dan Arka, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Tina juga memutuskan untuk tetap menjaga jarak dengan bisnis yang berhubungan dengan dunia lama itu. Ia terus membangun usaha kuenya, namun kali ini dengan lebih bijak dan hati-hati. Arka yang kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani menjadi simbol kekuatan keluarganya. Dengan masa lalu yang telah diselesaikan dan ancaman yang telah dihancurkan, Tina dan Surya menyadari bahwa kebahagiaan sejati mereka tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada keberanian mereka untuk menghadapi segala tantangan bersama. Penutup yang mengharukan. Mereka berdua berdiri di halaman depan rumah mereka, memandang matahari terbenam, merasakan kedamaian yang baru ditemukan. "Kita akan baik-baik saja, Tina," kata Surya sambil memegang tangan istrinya. "Ya, kita akan baik-baik saja," jawab Tina, dengan senyum yang lebih lebar daripada sebelumnya. Arka yang bermain di halaman berlari ke arah mereka dengan tawa ceria. "Mama, Papa lihat, aku bisa berlari cepat seperti angin." Tina dan Surya tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa hidup mereka telah kembali ke jalurnya. Kehidupan yang penuh cinta, keberanian, dan harapan baru. Tentu, berikut kelanjutan cerita yang semakin mendalam, penuh ketegangan dan kejutan baru. Misteri yang belum terungkap. Setelah Ray ditangkap dan kehidupan Tina dan Surya kembali normal, mereka merasa bahwa segala ancaman yang mengintai telah berakhir. Namun, sesuatu yang lebih gelap masih menghantui mereka. Tina mulai merasakan keganjilan yang tak terungkapkan dalam kesehariannya. Setiap kali ia membuka toko kuenya, ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Kamera CCTV yang terpasang di toko mulai menunjukkan gambar aneh. Sesosok pria berpakaian hitam yang tampak mencurigakan. Tina mencoba mengabaikannya, tetapi rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, setelah menutup toko, Tina menerima pesan teks yang hanya bertuliskan, "Kamu belum aman, Tina. Rahasia yang lebih besar menantimu." Tina yang mulai merasa terancam segera memberitahukan Surya, namun Surya mencoba menenangkan Tina. "Ini pasti hanya orang iseng, Tina. Jangan khawatir. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang." Namun, meskipun ia berusaha tenang, ketakutan tak bisa dihindari. Tina tahu bahwa pesan itu bukan sekadar ancaman kosong. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya yang sedang mengintai mereka. Keterlibatan orang dalam. Tina memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Bersama Roni, mereka mencari petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang bisa memiliki informasi tentang keluarganya. Mereka mulai menyelidiki rekam jejak lama bisnis keluarga Surya dan menemukan sebuah fakta mengejutkan, bahwa selama bertahun-tahun ada seseorang yang berada di dekat mereka yang mungkin saja menjadi pengkhianat. Kembali ke masa lalu, mereka mengingat kembali Bima, mantan rekan bisnis Surya yang menghilang secara misterius setelah Irwan dihadapkan dengan kasus kejahatan. Tidak ada yang tahu kemana Bima pergi setelah itu, tetapi ternyata dia masih hidup dan kini terlibat dalam operasi baru yang lebih kejam. Surya terkejut saat Tina memberitahunya tentang temuannya. "Bima? Tapi, dia seharusnya sudah hilang. Apa maksudmu dia masih ada?" Roni yang mendengar percakapan itu menambahkan, "Kami menemukan jejaknya di beberapa perusahaan gelap yang berhubungan dengan penyelundupan internasional. Sepertinya dia berencana untuk mengambil alih apa yang Irwan tinggalkan." Tina merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jadi, ini bukan hanya tentang Ray atau Irwan. Ada seseorang yang lebih besar lagi di balik ini semua. Kejaran tanpa henti. Tina, Surya, dan Roni tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu. Mereka harus bertindak cepat sebelum Bima melakukan sesuatu yang lebih besar.
Mereka mulai merancang rencana untuk menemukan Bima dan menghentikan operasi gelapnya. Namun, rencana mereka ternyata bocor. Suatu malam, saat mereka sedang mempersiapkan diri untuk melacak Bima ke lokasi yang telah ditentukan, rumah mereka kembali diserang. Kali ini, musuh yang datang lebih banyak dan lebih terorganisir. Mereka mencoba menculik Arka, dan keadaan menjadi kacau balau. Tina berlari keluar untuk mencari Arka yang diculik, hanya untuk menemukan dirinya terperangkap dalam jebakan yang telah disiapkan dengan sangat rapi. Bima muncul dari bayang-bayang, wajahnya dipenuhi dengan senyum licik. Kau pikir semuanya akan berakhir dengan mudah, Tina? Ini baru permulaan. Tina yang terpojok dan hampir kehilangan harapan, berusaha keras untuk tetap berpikir jernih. Kenapa kamu melakukan ini, Bima? Apa yang kamu inginkan? Bima tertawa. Sama seperti Irwan, aku hanya ingin kekuasaan. Tapi kali ini aku akan menguasai seluruh jaringan bisnis dan memanfaatkan kelemahanmu, Tina. Kau dan Surya telah membuat pertarungan terakhir. Saat keadaan semakin buruk, Roni yang sudah menduga ada sesuatu yang tak beres datang dengan bantuan tak terduga, polisi yang sudah disuap untuk melindungi Bima, berbalik arah karena merasa kasihan pada Tina dan Arka. Mereka akhirnya berhasil membuka jalur komunikasi dengan pihak berwajib yang jujur. Dengan strategi cerdik, mereka mulai mengepung markas Bima. Tina, yang tak bisa membiarkan Arka dan Surya menjadi korban, melawan dengan segala cara. Ia mengambil senjata yang ada di dekatnya dan berlari menuju tempat Bima dan anak buahnya bersembunyi. Ada rasa marah dan dendam yang membara dalam dirinya, tetapi juga keberanian untuk melindungi keluarganya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidup kami, Bima, seru Tina, melawan para pengawal yang berusaha menangkapnya. Bima, yang merasa terpojok, berusaha kabur melalui pintu belakang, tetapi Roni sudah menunggu dengan pasukan polisi yang berhasil mengepung tempat itu. Bima ditangkap dan dibawa ke pengadilan bersama seluruh anak buahnya. Kemenangan yang membawa kedamaian. Setelah pertempuran terakhir yang melelahkan, Tina dan Surya akhirnya merasa lega. Dengan Bima yang ditangkap dan seluruh jaringan bisnis ilegal hancur, hidup mereka kembali menjadi lebih aman. Namun, ada pelajaran yang lebih berharga daripada sekadar menang dalam pertempuran. Tina dan Surya kini tahu bahwa hidup mereka yang penuh dengan tantangan dan pengkhianatan justru membuat mereka semakin kuat sebagai sebuah keluarga. Arka, yang kini tumbuh lebih bijaksana, berkata dengan percaya diri, "Kita akan selalu bersama kan, Mama, Papa?" Tina mengangguk dengan senyum penuh harapan. "Selalu, Nak, selalu." Penutup yang penuh makna. Mereka kembali ke kehidupan yang damai, menjalani hari-hari penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan baru. Tina dan Surya belajar bahwa meskipun dunia penuh dengan pengkhianatan, kejahatan, dan ketidakpastian, selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan selalu menjadi tak terkalahkan. Keberanian untuk bertahan, untuk mencintai, dan untuk mempercayai satu sama lain adalah kunci utama dari kebahagiaan yang sejati. Tentu, berikut adalah akhir cerita yang penuh harapan dan penutupan yang mendalam. Akhir yang sejati. Setelah Bima dijebloskan ke penjara dan jaringan kejahatan yang dia pimpin berhasil dihancurkan, Tina, Surya, dan Arka akhirnya bisa bernafas lega. Dengan semua ancaman yang berhasil diatasi, mereka kembali membangun kehidupan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tina terus mengembangkan usahanya, Arka's Smile, toko kue kecil yang kini menjadi simbol perjuangannya dan kekuatan keluarganya. Surya, yang sebelumnya terperangkap dalam dunia gelap, menemukan kedamaian dalam perannya sebagai suami dan ayah. Ia lebih fokus pada keluarganya dan belajar untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Hari-hari mereka penuh dengan kebahagiaan sederhana, makan malam bersama, bermain di taman, dan berbagi tawa. Arka yang kini semakin dewasa, merasa bangga dengan orang tuanya. "Aku ingin menjadi orang yang kuat dan baik seperti kalian," katanya suatu sore saat mereka berjalan pulang setelah berbelanja. Tina menatap Arka dengan penuh kasih sayang. "Kamu sudah luar biasa, Nak. Kamu adalah kekuatan terbesar kami." Surya tersenyum, lalu menggenggam tangan Tina. "Kita sudah melalui banyak hal bersama. Sekarang saatnya untuk menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan." Meskipun dunia di luar penuh dengan ketidakpastian, Tina dan Surya tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk menghadapi segala hal. Mereka telah mengalahkan musuh, mengatasi cobaan, dan menemukan kembali cinta serta kedamaian dalam hidup mereka.
Tina menatap matahari terbenam bersama Surya dan Arka, merasa begitu bersyukur atas setiap langkah yang telah mereka lalui. Mereka tahu bahwa jalan hidup tidak selalu mulus, tetapi selama mereka bersatu, tak ada yang bisa mengalahkan mereka. "Apa yang kamu lihat di sana, Mama?" tanya Arka, menunjuk langit yang berwarna oranye keemasan. Tina tersenyum lebar, memeluk anaknya erat. "Aku melihat masa depan yang indah, Nak. Masa depan kita penuh cinta dan kebahagiaan." Surya berdiri di samping mereka, memandang ke depan dengan penuh keyakinan. "Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Ini adalah akhir dari perjalanan kita dan awal dari hidup baru kita." Dengan langkah penuh harapan, mereka berjalan menuju rumah mereka, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan hati yang penuh cinta dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Akhir, cerita ini berakhir dengan kedamaian yang mereka perjuangkan, menunjukkan bahwa meskipun tantangan hidup begitu besar, keluarga dan keberanian untuk mencintai adalah hal-hal yang tak pernah bisa dihancurkan.